Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK kelas 10. Materi kali ini yang akan dibahas yaitu tentang teks negosiasi. Kompetensi dasar dan indikator yang dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.11 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator pencapaian kompetensinya 3.11.1 menjelaskan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. 3.11.2 menentukan struktur, isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. 3.11.3 merinci isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. 3.11.3 menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran tentang teks negosiasi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam teks negosiasi yaitu pertama pengertian teks negosiasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, pengertian menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi, juga yang terakhir yaitu langkah-langkah menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi. Ada yang tahu negosiasi itu apa? Pernahkah kamu melakukan negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Kita sering sekali melakukan kegiatan negosiasi, contohnya seperti dalam kegiatan jual beli di pasar. Nah, secara tidak langsung kamu sudah melakukan kegiatan bernegosiasi. Untuk membuat teks negosiasi, kamu harus tahu struktur teks negosiasi terlebih dahulu. Struktur teks negosiasi ada 6. Pertama adalah orientasi, yaitu bagian pembuka dalam teks. Kedua, permintaan. Ketiga, pemenuhan. Keempat, penawaran. Kelima, persetujuan. Dan keenam, penutup. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yaitu pertama menggunakan bahasa persuasif. Biasanya persuasif ini digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kedua, kalimat deklaratif, yaitu berupa kalimat berita. Ketiga, kesantunan bahasa. Dalam kegiatan bernegosiasi, kamu harus menggunakan bahasa yang baik. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kelima, menggunakan kalimat efektif agar apa yang kamu ucapkan bisa dipahami oleh pendengar. 6. Berisi pasangan tuturan. Tentunya negosiasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, maka dari itu kegiatan bernegosiasi pasti berisi pasangan tuturan. Ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kedelapan, menggunakan pronomina persona atau kata ganti orang. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Menganalisis teks negosiasi. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Langkah-langkah menganalisis teks negosiasi pertama, memahami isi laporan dari bentuk isi dan kebahasaan, menguraikan secara terperinci pokok-pokok isi laporan. Ketiga, memberikan pendapat terhadap laporan berdasarkan teori atau definisi. Mengonstruksi teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2016, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengonstruksi adalah kegiatan menyusun beberapa kata dalam sebuah kalimat dengan maksud untuk mengetahui isi daripada kalimat tersebut. Nah, langkah-langkah mengonstruksi teks negosiasi yaitu ada 6. Pertama, kamu harus menentukan ide pokok yang dapat diambil berdasarkan pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, menentukan tokoh. Ketiga, menentukan latar berupa latar tempat, waktu, dan suasana. Keempat, menentukan alasan rasional.
Yang kelima, mencari sumber atau bahan referensi sehingga penambahan tentang topik teks negosiasi tidak berada di luar batas. Keenam, mengembangkan isi teks negosiasi berdasarkan teks negosiasi. Nah, terima kasih. Mari diskusikan struktur teks negosiasi pada sesi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.